as you know, in the United Nations, the president of Turkey, President Erdogan, is a friend of mine, a strong man, but a good man. President of Indonesia, somebody who's an amazing leader, Prabowo. He is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. Setelah mengadakan pertemuan di sela-sela sidang umum PBB, Donald Trump dan beberapa kepala negara di dunia yang berpengaruh seperti Erdogan, Presiden Turki, termasuk juga Prabowo Subianto, Indonesia. Akhirnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil menyusun proposal yang terdiri dari 20 poin untuk ditawarkan dan diajukan kepada Israel dan Hamas Palestina. 20 poin tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gaza akan menjadi zona bebas teror, tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangganya. 2. Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza yang telah menderita lebih dari cukup. 3. Jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur pada garis yang telah disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Selama tenggang waktu ini, semua aksi militer, termasuk pemboman dari udara dan artileri, akan ditangguhkan, dan garis pertempuran akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap sepenuhnya terpenuhi. 4. Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, akan dipulangkan. 5. Setelah semua sandera dilepaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan 1.300 warga Gaza yang ditahan setelah peristiwa 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut. 6. Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang akan meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman ke negara penerima. 7. Setelah perjanjian ini disetujui, bantuan penuh akan segera dikirim ke jalur Gaza. Minimal jumlah bantuan akan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam perjanjian tanggal 19 Januari 2025 lalu. Mengenai bantuan kemanusiaan, termasuk rehabilitas, infrastruktur, air, listrik, pembuangan limbah, serta rehabilitasi rumah sakit dan gedung pembuatan roti, serta masuknya peralatan untuk membersihkan puing-puing dalam rangka membuka jalan. 8. Masuknya distribusi dan bantuan ke jalur Gaza berjalan tanpa campur tangan kedua belah pihak melalui PBB dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga internasional lainnya yang tidak berafiliasi dengan salah satu pihak. 9. Gaza akan diperintah
di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari, layanan publik dan kota madya masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional dengan pengawasan supervisi oleh Badan Transisi Nasional baru, Dewan Perdamaian yang akan dipimpin oleh Donald Trump dengan anggota dan kepala negara lainnya yang akan diumumkan termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. 10. Rencana pembangunan ekonomi Trump untuk membangun kembali dan memberi energi pada Gaza akan disusun dengan membentuk panel pakar yang telah membantu melahirkan kota modern yang berkembang pesat di Timur Tengah. 11. Sebuah zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan tingkat akses yang diutamakan akan dinegosiasikan dengan negara-negara pesertanya. 12. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan bagi mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas kembali lagi ke Gaza. 13. Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak memiliki peran apapun dalam tata kelola Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk apapun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. 14. Mitra-mitra regional akan memberikan jaminan untuk memastikan bahwa Hamas dan faksi-faksinya mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangganya maupun rakyatnya. 15. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan pasukan stabilisasi internasional ISF sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza. ISF ini akan dilatih untuk memberikan dukungan pada pasukan polisi Palestina yang telah terverifikasi di Gaza. 16. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza seiring dengan ISF membangun kembali dan stabilitas militer. Israel akan mundur berdasarkan standar tonggak sejarah dan kerangka waktu terkait dengan demilitarisasi yang akan disepakati antara militer Israel, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat. 17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, hal-hal di atas termasuk operasi bantuan yang ditingkatkan akan dilanjutkan di wilayah bebas teror. 18. Proses dialog antar agama akan dibangun berdasarkan nilai toleransi, koeksistensi damai untuk mencoba merubah pola pikir dan narasi warga Palestina dan Israel yang menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari perdamaian. 19. Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi otoritas Palestina dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi tersebut memungkinkan akhirnya akan tersedia untuk jalur yang kredibel
menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina. 20. Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi hidup perdamaian secara berdampingan dan kesejahteraan bersama. Itulah 20 poin proposal yang akan ditawarkan Donald Trump pada Israel dan Palestina. Sampai video ini diturunkan, Trump telah menemui Netanyahu, Israel, dan Netanyahu menerima dan menyetujuinya. Menurut Anda, apakah Hamas atau Palestina akan menerima atau menerima tapi sebagian? Jika begitu, kira-kira poin mana yang tidak akan diterima Hamas? Silahkan di kolom komentar. May we all be inscribed in the book of life. Thank you. Thank you very much, baby. So I think while we wait for these documents to be signed and get everybody in line, I think it maybe is not really appropriate to take